Oke guys, ketemu lagi sama gue. Di session ini gue mau ngobrolin atau mau ngomongin tentang yang lagi rame di semua daerah. Nggak di Jakarta doang. Di kampung-kampung pun ini rame. Apa? Masalah lockdown. Jadi ini pengalaman pribadi sih sebenarnya yang juga bikin gue agak sewot. Jadi karena corona ini banyak jalan yang di lockdown, banyak daerah yang di lockdown. Nggak cuma komplek, tapi juga jalan-jalan umum jadi lockdown. Ditutup, terus susah cari jalan lain. Dan imbasnya ini banyak daerah-daerah yang sebenarnya nggak perlu di lockdown, tapi ikut-ikutan di lockdown. Kali kampung-kampung gitu ya. Mungkin karena pemahaman yang kurang kalau corona ini atau COVID-19 ini tidak bisa menular lewat udara. Tapi harus ada media. Apa medianya? Droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah cairan yang keluar dari mulut atau dari hidung misalnya. Saat bersin, saat ngobrol, terus tiba-tiba ada yang mohon maaf muncrat, nempel di tangan. Setelah itu kita nggak cuci tangan, kita nggak pakai hand sanitizer, kita pegang mata, kita pegang mulut, kita pegang hidung sebagai jalan masuknya virus itu. Nah, ini nih yang sayangnya masyarakat ini kurang diberi pengetahuan tentang ini. Jadi mereka nge-lockdown nih, jalan-jalan kampung nggak boleh masuk, ya kan? Gang-gang sempit ditutup, dipasangin poster lockdown, download, London, apalah segala macam. Yang semestinya nggak perlu. Lockdown itu dilakukan di rumah ketika ya udah orang-orang yang memang harus di rumah ya udah di rumah aja gitu. Nggak usah nge-lockdown jalan gitu. Karena kan ketika orang lewat gitu kan, orang bersin gitu kan, misalnya bersin dia nggak pakai masker tapi jaraknya jauh gitu kan, 1 kilo gitu atau 200 meter gitu, nggak mungkin menularkan. Antisipasi boleh gitu, tapi ya nggak gitu caranya. Kasihan gitu teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memang harus lewat jalan itu. Contoh misalnya teman-teman kita yang ojek online, nganter barang, nganter pesanan makanan, ketika begitu sampai di tempat udah deket lagi jalannya di lockdown, mereka harus cari jalan lain atau motornya ditinggalkan, mereka masuk jalan kaki. Ya kalau contoh misalnya si yang order atau penerima barang atau penerima makanan itu ngertiin ketika di portal dia bisa ditelepon terus mau datang, oh ya Pak saya aja yang samperin ke sana, Bapak diem-diem di situ biar saya yang nemuin Bapak, itu masih mending ya. Tapi ada segelintir orang yang nggak mau tahu gitu loh. Oh, saya nggak mau tahu Pak, pokoknya Bapak harus nyampe tempat saya gitu loh. Gimana ceritanya kalau ini di lockdown? Dan ini jadi tugas kita bersama gitu ya. Bukan cuma tugas pemerintah, bukan cuma tugas dokter, bukan cuma tugas petugas medis, tapi kita yang memang tahu bagaimana penularan COVID-19, lalu bagaimana juga dengan teknik yang benar. Ya kita yang harus kasih tahu gitu loh, kita yang harus mengingatkan bahwa nggak perlu lockdown, yang penting bersih, yang penting ngobrol ada jaga jarak minimal 1 meter supaya kalau ada yang bersin bisa ngindar, nggak kena muncratnya. Atau pas lagi ngobrol tiba-tiba ada yang muncrat nih, kita bisa ngindar nih, bisa ngeles, nggak kena coy. Sama kayak hidup sehat,
Begitu sampai rumah, sebelum masuk rumah cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, kantongin tuh hand sanitizer, dikasih pump spray kemana-mana. Kalau habis pegang sesuatu semprotin hand sanitizer, bersihin biar kumannya hilang, biar virusnya hilang. Begitu caranya. Bukan dengan lockdown dan menyusahkan orang lain gitu loh. Bukan dengan lockdown, jalan, orang nggak boleh lewat, takut ketularan. Sedangkan di rumah kita ngobrol sama tetangga sebelah masih bebas gitu kan, ya kadang-kadang satu komplek tahu kan nggak ada yang keluar masuk komplek. Iya, sekarang kan dia nggak keluar masuk komplek. Sebelumnya, karena kan sekarang trennya bukan lagi ODP, orang dalam pengawasan, tapi udah OTG, orang tanpa gejala. Nggak kelihatan gejalanya. Kalau dulu masih kelihatan, sebelum ini ya masih kelihatan itu di termometer di atas 37 derajat, ada demam, ya, batuk, pilek, itu masih kelihatan. Sekarang nggak ada. Contoh nih, contoh. Ini berita baru nih, baru kemarin dapat berita. 40 orang mahasiswa di asrama Petamburan itu mereka sehat, tampangnya sehat, tapi ternyata pas cek positif COVID-19. Lalu ada lagi nih tadi di Jakarta Utara, jamaah masjid 24 orang dinyatakan positif COVID-19, tapi baru 5 yang dibawa ke rumah sakit. Sisanya berarti masih ada 19 orang yang belum dibawa dan harus dikarantina. Ini kan contoh gitu ya, ini kan kelihatan nih sebenarnya. Dan efek lockdown tuh banyak gitu loh. Ya, kita bisa lihat lah, banyak efek lockdown yang efek negatifnya ketimbang efek positifnya. Ya, kasihan sama teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ojol harus nganterin barang jalan jauh. Kita juga mau kemana-mana juga jadi susah, harus cari jalan lain, gitu ya. Ya, anjuran pemerintah kita ikutin, stay home, kita diam di rumah aja. Kita juga berterima kasih buat para tenaga medis sebagai benteng terakhir dari COVID-19. Yakin semua selamat, semua sehat. Kita hadapin ini sebelum Ramadan. Semoga Ramadan COVID-19 sudah berlalu. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di session berikutnya ngebahas yang lain. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih udah mau ngedengerin. Ketemu lagi nanti. Adios.